Dahulu kala, hiduplah seorang anak yang kita sebut saja si Udin. Udin merupakan seorang yatim piatu. Udin ditinggalkan oleh kedua orang tuanya saat ia setelah dilahirkan. Tatkala itu, ia lahir saat terjadi kebakaran hebat di kampung daerah tempat asalnya. Namun naas, kebakaran itu memakan banyak korban jiwa. Kurang lebih 120 orang meninggal saat kebakaran tersebut. Kebakaran berasal dari teriknya panas matahari di musim kemarau yang membakar tumpukan kapuk lalu menyebar ke kampung dengan cepat. Singkatnya, hanya ada satu orang korban selamat pada kebakaran tersebut, yaitu Udin. Namun teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Kutukan Gelap Bang Bayang. Udin memiliki tubuh kecil bugil dengan warna kulit hitam pekat dan kepala yang pelontos. Dia pelontos karena memang kekurangan hormon, sehingga rambut tidak dapat tumbuh di kepalanya. Setiap hari, Udin hanya bisa mencari tutut atau keong sawah hitam untuk dimasak sebagai makanan. Hari demi hari, ia lalui seperti itu tanpa ada rasa lelah. Bukan ia tak merasa lelah, namun ia hanya merasa tegar karena hidup sebatang kara di dunia yang seluas ini. Ia begitu mendambakan sosok orang tua yang ia impikan setiap malamnya. Sampai suatu hari, Udin bermain dengan anak-anak yang lainnya. Namun, ada sebuah insiden yang mana dia tak sengaja mendorong temannya hingga jatuh ke jurang dan mengalami pendarahan hebat. Sontak saja, teman-teman yang lainnya berteriak, "Wah, tolong, temanku jatuh!" Hingga beberapa orang dewasa datang dan menyelamatkan bocah itu dari dasar jurang. Udin yang menyaksikan itu nampak pucat pasi dan panik. Manakala seorang warga bertanya kronologi kejadian tersebut kepada temannya. Udin panik karena ia berpikir bila nanti ia ketahuan bahwa ia adalah yang menjatuhkan temannya, maka ia bisa repot. Mampus aku, bagaimana bila nanti warga menghukumku? Pikirnya dalam hati. Saat para warga sedang sibuk mengevakuasi bocah yang jatuh itu, Udin secara diam-diam meninggalkan tempat itu. "Apa? Jadi anak setan itu yang membuat anakku jatuh ke jurang?" ujar seorang laki-laki tua berwajah sangar. Sebut saja namanya Pak Karman. "Akan ku cari bocah itu yang membuat anakku jadi begini." Ternyata setelah insiden itu berlalu sekitar 1 minggu, Udin tidak pernah terlihat lagi oleh warga. Lalu bocah yang jatuh pun rupanya telah koma selama seminggu dan belum sadar-sadar. Pak Karman benar-benar sudah mulai emosi dan telah mencapai batas limiternya. Hingga ia pun tak sadar berjalan sambil mengumpat sepanjang jalan. "Dasar anak jahanam!" pekiknya di sejauh ia berjalan. Ia terus-menerus mengumpat nama Udin dengan sebutan yang benar-benar tidak layak untuk didengar manusia. "Keok, keok, keok, keok."
suara ayam tertangkap oleh seseorang anak di dalam hutan. Rupanya itu adalah Udin yang tengah menangkap ayam hasil memasang jebakan di hutan. Wah, jarang-jarang ada ayam hutan gini. Kalau dijual mahal ini, ucapnya dalam lamunan. Namun, beberapa menit kemudian, ia melepaskan jerat pada ayam tersebut. Udin mendengar suara seorang laki-laki tua yang ia kenal. Hei kurcaci, sialan, ketemu juga kau. Teriak sosok yang tak lain adalah Pak Karman. Sontak Udin yang melihat sosok Pak Karman pun langsung lari terbirit-birit, melepaskan ayam yang telah ia dapatkan. Mau lari kemana kau, anak pembawa sial? Teriak Pak Karman. Di tepi hutan terjadi kejar-kejaran antara Udin dan Pak Karman. Dalam hati Udin memikirkan bagaimana cara kabur dari Pak Karman ini. Sosok yang dikenal masyarakat mantan jawara di masa mudanya, sehingga tak heran banyak dari warga terutama Udin sangat merasa segan dan takut terhadapnya. Pak Karman semasa mudanya adalah bandit yang sering merampas barang bawaan saudagar-saudagar yang lewat di kaki lereng Gunung Ciremai. Dahulu kala, tepatnya di antara perbatasan Majalengka Kuningan, merupakan jalur lintas perdagangan Asia Timur Tengah, sehingga banyak para saudagar kaya yang melintasi jalur ini kisaran tahun 200-an sebelum Masehi. Oke, kita kembali ke ceritanya. Sial, larinya cepat sekali bocah itu. Kemana dia? Keluh Pak Karman. Dari kejauhan tempat Pak Karman berdiri, rupanya Udin tengah bersembunyi di tepi tebing yang cekung, sehingga menghasilkan bentuk seperti gua kecil. Ukurannya pun benar-benar hanya pas dengan tubuh Udin. Di dalam persembunyiannya, Udin benar-benar merasa ketakutan. Tangan gemetar, kaki gemetar, bibir menggigil, serta tenggorokannya terasa kering, merasakan dahaga selepas lari dari kejaran Pak Karman. Kini ia hanya bertaruh kepada gua kecil ini saja, menggantungkan harapan hidupnya kepada gua itu. Mungkin sebaiknya aku keluarkan saja ajian Batara Sangsang. Batara Sangsang adalah ajian yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara fisik. Konon, ajian ini adalah ajian yang digunakan Raden Gatotkaca menampar Balada Korawa hingga tewas menjadi abu. Sedetik kemudian, Pak Karman bersila lalu merafalkan bacaan yang dapat dimengerti oleh manusia zaman sekarang. Secara tiba-tiba, kedua tangan Pak Karman menjadi nyala api. Keluar, atau kuratakan tepi hutan ini, gertak Pak Karman. Udin yang mendengar gertakan itu hanya bisa terus bersembunyi dan benar-benar menciut. Dalam hati, ia memikirkan mungkin bila kedua orang tuanya masih ada, hidupnya tak akan sengsara seperti itu. Tanpa sadar, Udin menitikkan air mata yang benar-benar tulus, mengharapkan pertolongan dari siapapun yang sudi menolongnya. Di lain sisi, Pak Karman benar-benar telah habis kesabaran. Tanpa banyak kata, Pak Karman memukul tanah di bawah kakinya 3 kali seraya berteriak, "Malaya Sangga!" Entah bahasa apa
namun menurut kepercayaan masyarakat artinya adalah persinggahan mamala, persinggahan bencana. Kemudian tanah pun mulai retak dan terbelah menjadi dua. Tepian hutan bergeser ke bawah sehingga bagian atas menjadi terlihat seperti bukit. Lalu, bagaimana nasib Udin? Ya, tentu. Udin pun terenggut nyawanya oleh lengsernya tanah tepi tebing yang ia gunakan sebagai tempat bersembunyi. Sebelum kematiannya, Udin mengutuk kepada keturunan dari Pak Karman dan orang-orang yang membuatnya sengsara, serta mengutuk takdirnya yang menjadi seorang anak yatim piatu. Ia melontarkan sumpah serapah sebelum benar-benar tewas tertimbun tanah. Wahai bumi, wahai langit, wahai dewata, di manakah keadilanmu? Aku sudah hidup sengsara dan mati pun aku masih dibuat sengsara. Aku bersumpah, aku tidak mati. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan meninggalkan bumi ini sebelum anak keturunan dari Karman merasakan apa yang kurasakan. Awan yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat. Bunyi guntur berkelip petir bersautan memakan telinga siapa saja yang mendengarkan. Semenjak itu, Udin kerap sekali menampakkan wujudnya yang benar-benar menyeramkan kepada tiap desa yang ada di kaki bukit hingga sekarang. Sekarang tempat itu bernama Bang Bayang, terletak di perbatasan Kecamatan Lemasugi dan Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.